Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Ragustian dengan nomor NPM G1F02404043. Saya adalah mahasiswa di jurusan Sistem Informasi angkatan 2024 di Universitas Bengkulu. Saya adalah calon asisten praktikum pada mata praktikum Algoritma dan Struktur Data. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan secara sederhana tentang penggunaan array dalam bahasa pemrograman Python. Nah, secara definisi, array adalah suatu struktur data yang berguna untuk menyimpan sekumpulan data, dan setiap data disimpan dalam indeks tertentu agar mudah diakses. Nah, untuk indeks dalam array ini, itu mulai dari 0 sampai n-1. Jika data yang dimasukkan itu ada 5, maka indeksnya itu akan sampai 4 saja, karena n-1. Nah, agar lebih mudah dipahami, di sini saya analogikan array ini sebagai rak penyimpanan. Di sini itu rak penyimpanan buku. Jadi, setiap data atau buku itu disimpan pada blok-blok tertentu agar nantinya itu akan lebih mudah diakses. Untuk buku pertama itu dimasukkan di blok 0, buku kedua itu dimasukkan di blok 1, dan buku ketiga itu dimasukkan di blok 3. Sebagai contoh lain, di sini saya ada list. List nama yaitu ada Budi, Lina, Ahmad, dan Joko. Untuk Budi, itu berada pada indeks 0 atau pada rak pertama. Sedangkan Lina itu berada pada indeks ke-1 atau pada blok kedua. Nah, kenapa kita harus menggunakan array dalam menyimpan data? Nah, kalau kita tidak menggunakan array pada menyimpan data, itu akan seperti ini. Nah, di sini saya ingin menyimpan nama mahasiswa. Di sini ada sebanyak 3 mahasiswa. Nah, tanpa menggunakan array, kita mendeklarasikan mahasiswa itu satu persatu. Di sini hanya ada 3 mahasiswa. Bagaimana jika ada lebih banyak mahasiswa? Contohnya misal ada 100 mahasiswa. Nah, maka kita harus mendeklarasikan 100 mahasiswa juga, mulai dari mahasiswa 1 sampai mahasiswa 100. Dan kita tampilkan, kita print mahasiswa 1 sampai mahasiswa 100. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, itu ada perintah-perintah dasar penggunaan array. Nah, yaitu ada append. Append ini berguna untuk menambahkan item pada list sebanyak 1. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, itu saya menambahkan item Budi ke dalam list. Nah, di sini saya menggunakan append karena saya hanya menambahkan satu item saja ke dalam list. Yang kedua itu menambahkan item pada list lebih dari satu, yaitu menggunakan extend. Nah, di sini saya menggunakan extend dengan menambahkan nama Ahmad, Tinta, dan Joko ke dalam list. Nah, kalau kita menggunakan append dan kita menambahkan lebih dari satu item, nah maka itu akan nanti error karena append itu tidak bisa menambahkan lebih dari satu. Kalau ingin lebih dari satu, itu menggunakan extend. Lalu untuk menghapus nilai atau menghapus item. Nah, yang pertama itu ada pop. Di sini pop itu menghapus nilai berdasarkan indeks. Jadi di sini saya menghapus item pada list, yaitu saya mengepop. Di sini saya tidak tulis indeks keberapa, maka dia nanti akan otomatis menghapus data yang terakhir kali dimasukkan. Di sini saya memasukkan Joko, maka nanti Joko ini nanti akan hilang. Lalu kemudian sini ada remove, menghapus nilai berdasarkan value. Nah, tadi menghapus nilai berdasarkan indeks. Nah, misal indeksnya itu udah terlalu banyak, datanya udah terlalu banyak pada list. Nah, itu kan nanti bingung, ini indeks keberapa kalau mau dihitung. Nah, itu kita bisa menghapus menggunakan remove. Remove ini kita langsung memasukkan value-nya. Misal di sini menghapus Budi, maka saya memasukkan remove Budi. Nah, untuk lebih lanjut, kita langsung saja coba praktek cara penggunaannya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam kode editornya. Ini saya akan membuat list kosong terlebih dahulu.
dengan nama mahasiswa. Terus kita buat array-nya kosong saja. Nah, lalu kita namakan dulu. Kita kasih komentar. Kemudian kita menggunakan kode append terlebih dahulu untuk menambahkan satu item ke dalam list yang masih kosong ini. Menambahkan satu item. Mahasiswa, kita masukkan namanya. Pen. Kemudian kita masukkan contohnya Budi. Oke, sekarang kita tampilkan print. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, di sini bisa ya, tambahkan Budi. Nah, coba kita menambahkan dua item menggunakan append. Apa yang akan terjadi? Nah, dia akan error karena append ini tidak bisa memasukkan dua item. Dia hanya bisa satu saja. Oke, kali. Oke. Terus kita menambahkan lebih dari satu. Tambahkan lebih dari, gunakan extend. Dot extend. Lalu kita coba tambahkan Ahmad, koma ini berguna sebagai pemisah ya. Jadi agar kode itu bisa ditulis secara bersamaan itemnya ini, itu harus ada koma. Nah, ini salah. Saya lupa menggunakan kurung siku. Kurung siku dulu. Kutip Ahmad. Kita kasih pembatas. Lagi terus Cynthia. Lalu ada Joko. Cukup ya. Terus ini kita copy. Shift alt bawah. Kemudian untuk memindahkannya ke bawah, alt bawah. Nah, biar lebih cepat. Lalu kita print. Nah, ini bisa ya. Budi, Ahmad, Tia, Joko. Lalu kita coba yang pop, menghapus item berdasarkan indeks. Siswa pop kurung blok save. Nah, agar kita bisa melihat apa yang kita pop, itu kita menggunakan print saja.
print mahasiswa.pop. Nah, indeksnya ini kalau tidak saya isi, ya maka akan otomatis menghapus item yang terakhir kali kita masukkan. Karena array ini dia itu bersifat last in first out. Jadi apa yang terakhir kali masuk maka itu akan yang pertama kali untuk dikeluarkan. Ini lebih enak kita kasih nih. Kita kasih stringnya. Nama yang dikeluarkan. Terus kita kasih pembatas. Biar enak. Kita tampilkan. Nah, ada Budi, Ahmad, Cinta, dan Joko. Karena Joko ini item yang terakhir kali dimasukkan, nah otomatis Joko yang akan dikeluarkan. Coba kita ini 0, ini 0, 1, ini 2. Kita coba Sinta ya. 2. Ini kita bersihkan dulu. Akan CS, saran lagi. Nah, dia akan menghapus Cynthia. Lalu kita coba yang remove tadi. Berdasarkan value, menghapus item berdasarkan value. Nah, kalau remove ini dia itu nggak bisa menggunakan print karena remove itu kan dia langsung menghapus. Nah, dia tuh langsung menghapus item dari dalam array. Jadi datanya itu nggak tersimpan lagi. Sedangkan pop, nah itu dia masih tersimpan di dalam array. Jadi masih bisa untuk ditampilkan. Sekarang untuk melihatnya, coba kita print dulu. Kalau menggunakan remove apa jadinya? Nah, di sini kita mencoba untuk hapus Budi. Nah, untuk value-nya ini dia harus sama value yang kita masukkan agar tidak terjadi error. Kita coba run. Nah, dia non tulisannya tidak ada karena si Budi ini sudah langsung terhapus. Dia tidak tersimpan lagi. Sekarang kita coba print. Nah, sekarang kita coba. Setelah Budi dihapus. Nah, ini tinggal Ahmad dan Joko. Karena sebelumnya kan ada Budi, Ahmad, Cynthia, dan Joko. Cynthia itu sudah dikeluarkan langsung pada indeks kedua. Lalu Budi itu dikeluarkan berdasarkan value-nya ini Budi. Oke. Jadi sekian prakteknya. Apabila ada kesalahan atau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.